Pernahkah kamu merasa tertinggal, padahal hidupmu baik-baik saja? Atau merasa gagal hanya karena tidak secepat orang lain dalam mencapai sesuatu? Itulah dampak dari ikut permainan yang bukan milikmu. Di era media sosial dan pembanding digital, tekanan untuk selalu terlihat sukses begitu kuat. Setiap kali membuka ponsel, kita disuguhi pencapaian orang lain, rumah mewah, angka rekening, startup yang laku keras, atau gaya hidup impian. Lama-kelamaan, kita lupa bahwa layar adalah potongan kecil dari realita, seringkali tidak utuh, dan bahkan direkayasa. Tekanan ini menciptakan ilusi bahwa semua orang bermain di papan yang sama, dengan waktu yang sama, dan tujuan yang seragam. Padahal hidup lebih kompleks daripada itu. Seperti halnya permainan, setiap orang membawa latar belakang, sumber daya, nilai, dan keterbatasan yang berbeda. Tapi anehnya, kita terus memaksa diri membandingkan pencapaian dalam lintasan yang bahkan bukan milik kita. Morgan Housel mengajak kita menelusuri sesuatu yang sangat manusiawi namun jarang dibahas secara jujur, bahwa berbeda bukan berarti salah. Bahwa kita boleh tidak punya rumah di usia 30. Bahwa memilih untuk menabung daripada investasi agresif bukan tanda kelemahan. Bahwa kebahagiaan datang dari kecocokan, bukan kompetisi. Dalam konteks keuangan, ini berarti mulai menyadari bahwa setiap orang punya game yang berbeda. Ada yang bermain jangka pendek, ada yang jangka panjang. Ada yang mengejar pertumbuhan, ada yang mencari kestabilan. Tidak ada satu jalan sukses yang mutlak, yang ada adalah jalan yang sesuai denganmu. Dan di balik semua ini, ada pelajaran besar tentang keberanian untuk memilih. Memilih tidak ikut lomba, memilih berhenti membandingkan, memilih hidup yang lebih sesuai dengan nilai diri. Bab ini adalah undangan untuk kembali ke dirimu sendiri. Untuk duduk sejenak, melihat ke dalam, dan bertanya, apakah game yang sedang aku mainkan benar-benar milikku? Karena saat kamu menjawab pertanyaan itu dengan jujur, maka kamu benar-benar bebas. Selamat datang di perjalanan menuju kebebasan psikologis. Kita hidup di dunia di mana norma sosial dan media telah menetapkan apa yang disebut sebagai jalur kesuksesan standar, sekolah tinggi, pekerjaan bergengsi, rumah pribadi, pernikahan tepat waktu, lalu pensiun dengan nyaman. Siapapun yang menyimpang dari jalur ini seringkali dianggap tertinggal, aneh, atau bahkan gagal. Tapi masalahnya bukan pada jalurnya, melainkan pada asumsi bahwa semua orang cocok dengan jalur yang sama. Morgan Housel memulai bagian ini dengan mengajak kita menyadari bahwa banyak keputusan finansial kita dipengaruhi oleh permainan yang sedang dimainkan orang lain. Saat kita membeli mobil mewah, apakah itu karena kebutuhan, atau karena ingin terlihat setara dengan rekan kerja? Saat kita tergesa-gesa membeli rumah, apakah itu karena kesiapan, atau karena takut terlihat kalah dari teman SMA? Manusia secara naluriah ingin diterima, ingin merasa tidak tertinggal. Dan disitulah bahaya dari game orang lain muncul. Kita mulai bermain bukan untuk menang, tapi untuk terlihat seperti sedang menang. Housel memberi contoh bahwa banyak investor kehilangan uang bukan karena strategi buruk, tapi karena mengikuti strategi yang tidak sesuai dengan tujuan mereka. Seorang pensiunan yang meniru strategi investasi agresif milik seorang milenial bisa hancur dalam volatilitas. Seseorang yang seharusnya menabung malah terjebak dalam investasi cepat kaya karena takut ketinggalan. Semua karena lupa satu hal penting, apa game yang sebenarnya sedang kamu mainkan. Game orang lain terlihat menggiurkan karena hasil akhirnya menarik. Tapi kita tidak melihat proses, tekanan, atau resiko yang mereka hadapi. Kita tidak melihat nilai-nilai yang mereka pegang. Kita hanya melihat hasil permukaan, dan menganggap itu harus kita kejar juga. Bagian ini adalah ajakan untuk berhenti meniru, berhenti mengikuti tanpa sadar, dan mulai menyusun ulang peta hidup kita sendiri. Karena pada akhirnya, tidak semua orang perlu bermain game yang sama. Dan semakin cepat kita sadar akan hal itu, semakin damai kita menjalani hidup. Setelah menyadari bahwa banyak dari kita tidak sadar sedang meniru permainan orang lain, pertanyaan berikutnya adalah, apa permainanmu sendiri? Menemukan permainan hidup sendiri adalah salah satu proses paling jujur dan menantang dalam kehidupan dewasa. Ini bukan hanya soal memilih jalur karir atau strategi keuangan. Ini tentang menemukan apa yang kamu hargai, apa yang kamu kejar, dan apa yang membuatmu bisa tidur nyenyak di malam hari. Morgan Housel menekankan pentingnya kesesuaian antara nilai pribadi dan strategi finansial. Orang yang mencintai kestabilan tidak perlu mengejar pertumbuhan luar biasa dengan risiko tinggi.
Orang yang menyukai kebebasan waktu mungkin akan menghindari pekerjaan dengan gaji besar, tapi jadwal terkunci. Dan itu semua sah, selama selaras. Bagaimana cara menemukan permainan sendiri? Housel menyarankan refleksi mendalam. Apa yang membuatmu gelisah saat melihat pencapaian orang lain? Apakah itu karena mereka berhasil membeli rumah lebih cepat, menikah lebih dulu, atau karena jumlah pengikut mereka jauh lebih banyak? Tanyakan pada dirimu, benarkah itu keinginanmu? Atau hanya karena kamu merasa harus mengejarnya? Apa keputusan finansial yang kamu ambil karena takut tertinggal, bukan karena keyakinan? Mungkin kamu pernah ikut tren investasi yang kamu tidak pahami hanya karena semua orang membicarakannya. Atau kamu membeli barang mahal bukan karena butuh, tapi karena takut terlihat tidak mampu. Apa konsekuensi yang kamu rasakan dari keputusan itu? Apa gaya hidup yang sebenarnya kamu impikan, tanpa gangguan citra atau status? Bayangkan pagi hari idealmu, di mana kamu berada, dengan siapa kamu hidup, dan seperti apa keseharianmu. Jika semua label sosial hilang, apa yang tersisa dan membuatmu damai? Gaya hidup seperti itulah yang patut diperjuangkan, bukan yang sekadar terlihat keren di mata orang lain. Menjawab pertanyaan ini butuh kejujuran, karena seringkali, permainan yang sesuai denganmu tidak terlihat menarik di mata orang lain. Ia tidak bisa dipamerkan, tidak viral, tidak glamor. Tapi ia memberi satu hal yang tidak bisa dibeli, ketenangan. Orang yang menemukan permainan sendiri akan merasa bebas, bahkan saat ia tidak lebih kaya, tidak lebih sukses, atau tidak lebih dikenal. Karena ia tahu, ia hidup sesuai dengan versi terbaik dirinya, bukan versi terbaik dari algoritma. Bagian ini adalah panggilan untuk mengklaim kembali arah hidup, untuk menyusun ulang strategi berdasarkan siapa kamu, bukan siapa yang kamu lihat di luar sana. Dan saat kamu benar-benar jujur tentang itu, uang, waktu, dan energi akan mulai bekerja bersamamu, bukan melawanmu. Ketika kamu benar-benar mulai hidup sesuai permainanmu sendiri, tantangan berikutnya adalah ini, berani tetap berjalan meski terlihat berbeda. Dunia modern telah mengikat nilai diri seseorang pada skor yang bisa diukur, jumlah followers, saldo rekening, portofolio properti, atau seberapa viral gaya hidupnya. Skor-skor itu menjadi tolok ukur instan dalam membandingkan satu sama lain. Dan ketika kita memutuskan bermain permainan yang tidak bisa diukur, seperti hidup sederhana, mengejar waktu bersama keluarga, atau memilih kerja yang tidak bergengsi tapi bermakna, kita sering merasa tidak punya validasi eksternal. Morgan Housel menggambarkan ini sebagai ketegangan antara dunia batin dan dunia sosial. Dunia batin tahu apa yang benar untuk kita, tapi dunia sosial terus menekan, tunjukkan buktinya. Jika tak ada validasi, kita sering meragukan keputusan kita sendiri. Padahal, dalam banyak kasus, validasi itu hanya ilusi. Berani hidup di luar skor sosial berarti berani berdiri tenang di tengah keramaian dunia yang terus membandingkan dan menuntut pembuktian. Ini bukan sekadar tentang menahan diri dari iri hati, tetapi juga tentang menyadari bahwa ukuran hidupmu tidak harus selalu punya padanan yang bisa dilihat, diklik, atau disukai. Tidak merasa tertinggal meski teman-temanmu memamerkan pencapaian baru tiap minggu. Kamu mungkin melihat mereka membeli rumah pertama, liburan ke luar negeri, atau menikah dengan megah. Tapi kamu tidak goyah, karena kamu tahu bahwa jalan hidupmu tidak diatur oleh kecepatan orang lain. Tidak iri ketika orang lain upgrade mobil, rumah, atau bisnis, karena kamu tahu itu bukan gamemu. Mereka mungkin sedang mengejar validasi atau pertumbuhan cepat, tapi kamu memilih stabilitas, waktu luang, atau kedekatan emosional, sesuatu yang tidak bisa diunggah ke media sosial. Tidak mencari tepuk tangan dari dunia, karena kamu sudah mendapatkan ketenangan dari dalam. Kamu tidak butuh pengakuan massal untuk merasa cukup. Kamu tahu bahwa nilai hidupmu tidak bergantung pada sorak penonton, tapi pada bisikan hati yang berkata, ini benar untukku. Ini bukan sikap pasrah, ini kekuatan yang lahir dari kedewasaan. Karena ketika kamu tahu permainanmu, kamu tak akan membiarkan skor orang lain mendikte langkahmu. Tapi keberanian ini tidak datang dengan mudah. Karena begitu kamu menolak ukuran umum kesuksesan, kamu akan tampak tidak relevan. Kamu mungkin mulai mempertanyakan, apakah aku terlalu pelan? Apakah aku malas? Apakah aku tidak cukup ambisius? Ini suara dari dunia luar yang menyelinap ke dalam batin, suara yang harus kamu kenali dan jinakkan. Disinilah pentingnya komunitas yang selaras. Temukan orang-orang yang juga hidup dengan ritme mereka sendiri. Mereka mungkin tidak glamor, tapi tenang. Mereka tidak viral, tapi konsisten.
Lingkungan seperti ini akan menjadi pelindungmu dari tekanan skor sosial yang tak henti-hentinya. Berani hidup di luar skor sosial juga berarti menerima bahwa kamu mungkin tidak selalu bisa menjelaskan keputusanmu kepada orang lain. Kamu mungkin memilih menolak promosi demi waktu bersama anak, atau memilih pindah ke kota kecil demi kesehatan mental. Dunia tidak selalu mengerti pilihan seperti itu. Tapi kamu tahu itu benar untukmu, dan itu cukup. Husserl menyebutnya sebagai hidup dalam mode jangka panjang. Bukan dalam hal uang semata, tapi dalam nilai. Dalam keberlanjutan emosi, dalam relasi yang dibangun, dan kedamaian batin yang tumbuh. Ketika kamu berani tidak mengukur diri dengan ukuran dunia, kamu akan menemukan ukuran baru, yang lebih jujur, lebih damai, dan lebih bermakna. Bagian ini adalah pernyataan sikap, aku tidak butuh izin untuk hidup berbeda. Dan ketika itu tertanam kuat, hidup tidak lagi soal skor, tapi soal makna. Dan dari makna itulah datang kekayaan yang sejati. Dalam permainan hidup, kita terlalu sering terjebak dalam perlombaan siapa cepat dia menang. Kita pikir, semakin cepat kita lulus, semakin cepat menikah, membeli rumah, naik jabatan, atau pensiun dini, maka semakin sukseslah kita. Tapi pertanyaannya, sukses menurut siapa? Untuk apa? Morgan Housel mengajak kita untuk menggeser paradigma, bahwa dalam permainan keuangan dan kehidupan, yang paling penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan. Konsistensi adalah kunci. Seseorang yang menabung secara rutin selama 20 tahun, meskipun dalam jumlah kecil, bisa jauh lebih stabil secara finansial dibandingkan orang yang menang besar sekali lalu kehilangan segalanya karena terlalu agresif. Sama seperti dalam hidup, orang yang hidup dengan seimbang dan penuh kesadaran mungkin tidak viral, tapi punya ketenangan yang tidak tergantikan. Bagian ini mengajak kita melihat bahwa kesuksesan bukan sprint, tapi maraton. Dan dalam maraton, yang dibutuhkan adalah ritme, bukan kecepatan meledak. Ritme yang sesuai dengan kapasitas dan nilai diri kita. Ketika kita menetapkan ritme sendiri, kita bisa bertahan lebih lama, lebih waras, dan lebih bahagia. Kita juga diajak memahami bahwa dalam permainan yang panjang, jatuh itu wajar. Tapi yang membedakan mereka yang berhasil adalah, mereka bangkit, terus berjalan, dan tetap menjaga arah. Konsistensi bukan hanya tentang strategi keuangan, tapi tentang mentalitas hidup. Ini tentang terus membaca, terus belajar, terus menabung, terus menjaga kesehatan, terus merawat hubungan. Ini bukan tentang pencapaian luar biasa yang satu kali terjadi, tapi tentang serangkaian kebiasaan kecil yang dibangun setiap hari, selama bertahun-tahun. Husserl menekankan, orang yang hebat adalah mereka yang bisa menjadi biasa dengan luar biasa. Mereka tidak selalu yang paling menonjol, tapi mereka yang paling tahan lama. Mereka tidak selalu terlihat bersinar, tapi mereka terus menyala. Diam-diam, stabil, konsisten. Kita hidup di dunia yang memuja hasil instan, viral, booming, trending. Tapi hasil yang tahan lama tidak pernah instan. Ia dibangun perlahan, di balik layar, jauh dari sorotan. Ia dibentuk oleh keputusan kecil, pengulangan harian, dan kesabaran. Jadi, alih-alih terus membandingkan kecepatanmu dengan orang lain, yang seringkali hanya ilusi dari tampilan luar, lebih baik tarik napas dalam-dalam dan tanyakan ini dengan jujur pada dirimu sendiri. Apakah aku melangkah di jalan yang sesuai dengan tujuan jangka panjangku? Bukan tujuan orang tua, bukan harapan pasangan, bukan ambisi sosial media, tapi tujuan yang benar-benar lahir dari nilai-nilaiku sendiri. Jika dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan tak ada satupun mata yang melihat, apakah aku masih akan memilih jalan ini? Apakah aku menjaga keseimbangan antara kerja, istirahat, dan kebahagiaan? Atau aku sedang berlari terlalu keras mengejar sesuatu yang tidak sepenuhnya aku mengerti, sampai lupa berhenti untuk makan dengan tenang, mendengar tawa orang rumah, atau tidur dengan hati ringan? Apakah aku bisa melihat diriku tetap hidup tenang dengan cara ini 10-20 tahun ke depan? Bayangkan pagi hari yang datang di usia 50, 60, atau 70 tahun. Apakah hidupmu hari ini mengarah ke situ? Atau kamu sedang berada di jalur yang terlalu dipaksakan, terlalu bising, terlalu penuh persaingan yang tidak kamu butuhkan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan cepat, tapi untuk direnungkan dengan hati. Karena jawaban yang muncul, meski pelan, bisa menjadi kompas baru, yang menuntunmu keluar dari kebisingan lomba dan masuk ke kedamaian langkahmu sendiri. Jika jawabannya ya, maka kamu sedang menang, dengan cara yang tidak butuh tepuk tangan.
Tidak semua kemenangan datang dengan sorak-sorai. Tidak semua pencapaian harus diumumkan. Kadang, kemenangan paling dalam justru terasa dalam keheningan, saat kamu menyadari bahwa hidupmu tak lagi diatur oleh ambisi orang lain. Housel menutup bagian ini dengan satu pesan sederhana tapi kuat. Jika kamu bisa terus melangkah, kamu akan mengalahkan 90% orang yang hanya berlari sebentar lalu berhenti. Ini bukan tentang lari kencang, tapi tentang tidak berhenti. Tentang hari-hari yang terasa biasa tapi dihidupi dengan kesadaran penuh. Tentang langkah kecil yang tak henti-henti, bukan ledakan energi yang menguap secepat ia datang. Dan mungkin, disitulah makna sebenarnya dari permainan hidup. Bukan tentang siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bertahan dengan damai sampai akhir. Bukan tentang trofi yang dipajang, tapi tentang tidur yang tenang. Bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa jujur kita menjalani apa yang kita pilih. Karena pada akhirnya, permainan ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang merasa cukup, merasa selaras, dan merasa damai dengan diri sendiri. Dalam dunia yang berisik dan dipenuhi tuntutan, kita jarang diajarkan untuk merayakan kemenangan yang tidak terlihat. Kita diajarkan untuk mengejar piala, bukan ketenangan. Kita terbiasa mengejar angka, bukan nilai. Kita mengejar pengakuan, bukan kejujuran pada diri sendiri. Morgan Housel menutup bab ini dengan satu pesan mendalam. Hidup bukan tentang siapa yang paling duluan mencapai puncak, tapi siapa yang bisa berdiri paling lama di jalur yang mereka yakini. Dan jalur itu tidak harus megah, tidak harus ramai. Ia bisa sunyi, tapi bermakna. Ia bisa lambat, tapi penuh arah. Epilog ini adalah undangan untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan bertanya dengan tenang, apakah aku sedang bermain permainan yang aku pahami, atau hanya mengikuti keramaian? Apakah tujuanku benar-benar milikku, atau sekadar warisan dari ambisi orang lain? Hidup bukan kontes lari estafet yang memaksa kita terus berlari demi menyenangkan penonton. Hidup adalah perjalanan lintas alam, di mana kadang kita perlu duduk, menghela napas, memandang jauh, dan menyadari bahwa kita sudah cukup jauh melangkah. Dalam perjalanan ini, yang paling berani adalah bukan mereka yang paling cepat, tapi mereka yang paling sadar bahwa lambat pun punya keindahannya. Bayangkan seseorang yang hidup dalam diam, tidak banyak bicara, tidak terlalu terlihat, tapi setiap keputusannya ditimbang dengan hati-hati. Ia tahu apa yang penting, dan yang tidak. Ia tidak tergoda oleh tren terbaru, tidak goyah oleh komentar tajam. Ia tidak sibuk membandingkan, karena ia sibuk menjalani. Kemenangan seperti itu tidak akan viral. Ia tidak akan menjadi sorotan di acara penghargaan. Tapi ia akan terasa, saat malam datang dan kamu bisa tidur dengan damai. Saat kamu bisa menatap mata orang yang kamu cintai tanpa penyesalan. Saat kamu tahu, bahwa apa yang kamu bangun bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dihuni. Karena kebebasan sejati bukan saat kamu memiliki segalanya, tapi saat kamu tahu apa yang bisa kamu tinggalkan tanpa kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Hidup yang baik adalah hidup yang tidak terburu-buru, yang memberi ruang untuk kesalahan, memberi waktu untuk tumbuh, dan menerima bahwa pencapaian pribadi tidak harus terlihat oleh dunia. Banyak dari yang paling berharga dalam hidup justru terjadi dalam senyap, keputusan bijak yang tak diketahui siapapun, pengorbanan yang tidak diberi panggung, dan keteguhan hati yang tidak dimuat di headline. Kemenangan yang tak terlihat itu adalah kamu yang tetap berjalan meski tak ada sorakan. Kamu yang tetap memilih integritas meski ada jalan pintas. Kamu yang tetap bangun di pagi hari dan hidup sesuai nilaimu sendiri. Tidak semua orang melihatnya, tapi jiwamu tahu. Dan barangkali, itulah satu-satunya penonton yang perlu kamu jaga, dirimu sendiri. Karena hanya kamu yang tahu betapa keras perjuanganmu untuk tetap lembut. Hanya kamu yang tahu betapa sulitnya menolak tekanan untuk menjadi orang lain. Ketika kita hidup dengan tenang, setiap ada jalur kita sendiri, dan mampu berkata di akhir hari, aku tidak kehilangan diriku di tengah keramaian dunia, maka disitulah kita benar-benar menang. Jangan remehkan ketenangan. Ia mungkin tampak biasa di luar, tapi di dalam, ia adalah fondasi dari kebahagiaan jangka panjang. Jangan remehkan langkah kecilmu, karena ia adalah satu-satunya cara menuju perubahan besar yang tidak rapuh. Dan jangan remehkan hatimu, ia tahu arah meski dunia tidak memberinya peta. Jadi, jika suatu hari nanti kamu merasa lelah karena tidak menjadi seperti yang diharapkan dunia, ingatlah ini, mungkin kamu tidak diciptakan untuk jadi sorotan. Mungkin kamu diciptakan untuk jadi cahaya, tenang, hangat, dan menerangi ruang-ruang kecil tempat jiwa-jiwa lain bisa pulang.
Dan itulah kemenangan sejati, yang tak perlu sorak, tapi bisa dirasakan. Yang tak perlu dibuktikan, tapi cukup dijalani. Terima kasih telah menyusuri bab ini bersama kami. Sebuah perjalanan yang bukan hanya soal uang, tapi soal keberanian untuk hidup setia pada ritme kita sendiri. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jika di tengah keramaian dunia kamu merasa lebih damai saat membaca ini, mungkin sudah waktunya untuk berhenti bermain permainan yang bukan milikmu. Temukan langkahmu sendiri, rayakan kemenangan yang tidak dilihat orang, tapi dikenali oleh jiwamu. Jangan lupa subscribe agar kamu tak ketinggalan episode berikutnya dari The Psychology of Money versi naratif ini. Jika kamu menyukai kontennya, beri like dan bagikan ke teman yang sedang mencari arah di tengah kebisingan hidup. Tinggalkan komentar, apa makna kemenangan sejati bagimu? Kami ingin membaca kisahmu, refleksimu, atau sekadar satu kalimat yang mewakili perasaanmu hari ini. Jika kamu ingin versi lengkap seri ini dalam bentuk ebook atau audio panjang, tuliskan di komentar atau klik link di deskripsi. Ingat, tidak semua orang harus jadi yang tercepat, tapi semua orang bisa belajar untuk jadi yang paling setia pada jalannya sendiri. Sampai jumpa di bab 35, dan seperti biasa, tetap melangkah perlahan, tapi pasti.